Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Dimas Rahmansyah, NPM 2235109118. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan keempat mata kuliah DPM, yaitu yang pertama adalah tentang React. Apa itu React? React adalah pustaka JavaScript yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna atau UI. Fokus utamanya pada pembuatan komponen yang bisa digunakan kembali, sehingga aplikasi menjadi lebih modular dan mudah dipelihara. Yang kedua ada JSX atau JavaScript XML. JSX ini memungkinkan penulisan elemen UI yang mirip dengan HTML di dalam JavaScript. JSX bukan HTML, tapi terlihat mirip. Dengan JSX, kita bisa menulis elemen UI dalam JavaScript yang lebih intuitif dan mudah dibaca. Yang ketiga ada komponen. Komponen yaitu blok bangunan utama React. Setiap UI dipecah menjadi beberapa komponen kecil seperti tombol, form, atau bahkan seluruh halaman. Ada dua jenis komponen di bawah ini, yaitu komponen fungsional dan komponen berbasis kelas. Komponen fungsional adalah fungsi JavaScript sederhana yang mengembalikan elemen JSX. Dan kemudian komponen berbasis kelas adalah komponen yang menggunakan sintaks kelas di JavaScript dan menawarkan fitur lebih seperti lifecycle methods. Yang keempat ada props atau properties, yaitu singkatan dari properties dan digunakan untuk mengirim data dari satu komponen ke komponen lainnya, terutama dari komponen induk ke komponen anak. Props bersifat read only, artinya data yang dikirim tidak bisa diubah oleh komponen penerima. Yang kelima ada state. State adalah objek yang menyimpan data dinamis dan bisa berubah seiring waktu. Tidak seperti props yang bersifat tetap, state dikelola secara lokal dalam komponen dan bisa berubah melalui aksi pengguna. Ketika state berubah, React akan merender ulang komponen untuk mencerminkan perubahan tersebut. Yang keenam adalah hooks. Hooks adalah fitur baru yang diperkenalkan di React versi 16.8 untuk mengelola state dan lifecycle dalam komponen fungsional. Beberapa hooks yang paling sering digunakan adalah useState, yaitu untuk mengelola state lokal dalam komponen fungsional, dan useEffect, yaitu untuk menangani efek samping seperti fetching data atau memperbarui DOM. Yang ketujuh ada lifecycle methods. Komponen kelas di React memiliki metode seperti siklus hidup seperti komponen didMount, komponen didUpdate, dan komponen willAmount yang digunakan untuk menangani proses ketika komponen pertama kali dirender, diperbarui atau dihapus dari DOM. Yang ke-8 adalah rendering. React melakukan rendering elemen ke DOM menggunakan metode ReactDOM render. Rendering hanya terjadi ketika ada perubahan state atau props, dan React akan secara efisien memperbarui elemen yang berubah tanpa mengubah seluruh halaman. Selanjutnya adalah langkah-langkah untuk instalasi dan konfigurasi React. Yang pertama ada persyaratan awal, ada Node.js dan npm. Pastikan Node.js dan npm sudah terinstall di sistem Anda. Anda bisa mengunduhnya di nodejs.org. Yang kedua adalah ada instalasi React dengan create React app, yaitu alat resmi yang digunakan untuk mengatur aplikasi React dengan cepat. Buka terminal atau command prompt, lalu jalankan perintah di bawah ini, yaitu npx create React app name proyek Anda. Yang kedua cd nama strip proyek strip Anda, dan kemudian npm spasi start. Ini akan membuat proyek React dan memulai server pengembangan. Yang ketiga ada struktur proyek. Setelah proses instalasi selesai, proyek akan memiliki struktur seperti ini. Yang pertama ada public garis miring, yaitu berisi file publik seperti index.html. Yang kedua ada src garis miring, tempat Anda menulis kode React atau komponen, stylesheet, dan lain-lain. Yang ketiga ada node_modules garis miring, yaitu berisi semua dependensi yang diinstal. Keempat adalah konfigurasi tambahan. Anda bisa
mengonfigurasi React dengan mengedit file package.json atau menggunakan alat seperti Webpack atau Bubble untuk konfigurasi selanjutan. Dengan langkah-langkah ini, proyek React Anda siap jalan. Yang ketiga adalah materi untuk membuat game Tic-Tac-Toe di React. Yang pertama, instalasi proyek. Gunakan npx create -rec-app untuk membuat proyek React. Yang kedua ada komponen utama yaitu square dan board. Square adalah komponen untuk setiap kotak dalam game. Board mengatur tata letak kotak dan logika permainan. Yang ketiga adalah state dan logika. Gunakan useState untuk menyimpan status kotak dan pemain yang aktif. Lalu logika untuk memeriksa pemenang atau fungsi calculate winner. CSS-nya kita bisa menambahkan styling sederhana untuk kotak dan apa-apaan. Yang keempat adalah cara membuat aplikasi catatan belanja dengan React. 1. Buat proyek baru. Mulailah dengan membuat proyek React baru menggunakan alat seperti create, strip app. Ini akan menghasilkan struktur folder dasar dan mengatur lingkungan pengembangan untuk Anda. Yang kedua, struktur aplikasi. Struktur aplikasi ini memiliki komponen utama yaitu app, shopping list item, dan add item. App adalah komponen utama yang mengelola keadaan aplikasi seperti daftar item belanja. Yang kedua, shopping list. Komponen yang menampilkan daftar item belanja yang sudah ditambahkan. Shopping list item adalah komponen untuk menampilkan setiap item individu dalam daftar, termasuk tombol untuk menghapus item. Yang keempat adalah add item, yaitu formulir yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan nama item belanja yang baru. Kemudian manajemen status. Manajemen status ini adalah state management, yaitu menggunakan React hooks seperti useState untuk mengelola status aplikasi. Anda perlu menyimpan daftar item belanja dalam state dan memperbarui state ini ketika item ditambahkan atau dihapus. Kemudian fungsi untuk menambahkan dan menghapus item. Menambahkan item adalah memiliki fungsi ketika pengguna mengisi formulir dan mengeklik tombol tambah, item baru akan ditambahkan ke daftar. Pastikan untuk memperbarui state sehingga tampilan aplikasi juga diperbarui. Fungsi yaitu kedua fungsi menghapus item adalah setiap item dalam daftar memiliki tombol hapus. Ketika tombol ini diklik, item yang bersangkutan akan dihapus dari daftar, dan state perlu diperbarui untuk mencerminkan perubahan tersebut. Kemudian ada struktur HTML dan styling. Yang pertama ada markup HTML, yaitu menggunakan elemen HTML yang sesuai untuk menyusun tampilan aplikasi. Misalnya daftar belanja dapat diwakili oleh elemen buka kurung UL dan setiap item di dalamnya dengan elemen li. Kemudian ada styling. Styling adalah menambahkan styling menggunakan CSS untuk membuat aplikasi lebih menarik dan mudah digunakan. Yang keenam selanjutnya adalah menjalankan aplikasi. Setelah semua komponen dibuat dan dihubungkan, jalannya aplikasi di browser, Anda akan melihat antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan dan menghapus item belanja. Selanjutnya adalah fitur tambahan atau opsional. Setelah menyelesaikan aplikasi dasar, Anda dapat mempertimbangkan untuk menambahkan fitur tambahan seperti yang pertama, menyimpan daftar belanjaan di local storage agar tetap ada saat halaman dimuat ulang. Yang kedua adalah menandai item sebagai sudah dibeli atau mengedit item yang sudah ada. Yang ketiga adalah menambahkan fitur pencarian untuk memudahkan pengguna menemukan item dalam daftar. Yang terakhir adalah materi tentang komponen React. Yang pertama adalah definisi komponen. Komponen adalah
Blok bangunan dasar dari aplikasi React memungkinkan pembagian UI menjadi bagian yang dapat digunakan kembali. Yang kedua ada jenis komponen. Fungsi yaitu komponen fungsional dan kelas. Fungsional adalah JavaScript yang mengembalikan elemen rect, mendukung hooks untuk state dan efek samping. Yang kedua adalah komponen kelas. Kelas JavaScript membuat React komponen memiliki render, state, dan style. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.